Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada hari ini mengingat Allah Subhanahu wa taala pada waktu seperti biasa melaksanakan fardu zuhur, dan kembali kita mengikuti pengajian sebelum dilaksanakan salat zuhur pada hari ini dengan tema besar kita adab. Beberapa hari lalu kita telah membahas tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala mengimani Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufurinya. Kemudian di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masuk kepada adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Madarijus Salikin yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan di antara adab-adab seseorang itu minimal hendaklah dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dia beradab kepada makhluk-makhluk lainnya. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, sama dengan kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, sesungguhnya itu juga yang disampaikan oleh Nabi, dan itu pula lah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau beradab kepada Nabi berarti beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagian daripada ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Beradab kita kepada Nabi berarti kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama minimal ada 3. Ada adabul qalbi, beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati. Kemudian adabul qauli, beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan. Kemudian adabul fi'li, beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tingkah laku perbuatan kita. Adabul qauli, adabul qalbi, bagaimana kita beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati kita? Yang pertama, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berita-berita terdahulu maupun berita-berita yang akan datang. Karena kalau tidak diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah nabi-nabi terdahulu ataupun orang-orang terdahulu, kita tidak akan tahu apakah Nabi Musa itu ada atau tidak. Kalaulah seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan umat-umat terdahulu melalui ayat Al-Qur'an dan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah tahu ada namanya nabi bernama Adam. Tapi karena kita beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita benarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita benarkan kisah-kisah orang terdahulu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun masa depan, termasuk keluarnya Dajjal,
Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, adanya hari kiamat, merupakan kebenaran-kebenaran yang harus kita benarkan apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membenarkan itu, berarti kita beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara adab kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai diriku melebihi daripada cintanya kepada istri-istrinya dan kepada anak-anaknya. Sehingga ketika Zaid ditanya oleh Abu Sofyan, yang mana Abu Sofyan pada waktu itu dalam keadaan non-muslim, dia dalam keadaan musyrik, dia bertanya kepada Zaid, "Ya Zaid, bagaimana cinta kalian itu kepada Nabi Muhammad? Bagaimana cinta kalian?" Dijawab oleh Zaid, "Cinta kami kepada Nabi Muhammad SAW adalah melebihi cinta kami kepada anak-anak kami, kepada istri-istri kami, bahkan melebihi kepada diri kami masing-masing, karena cintanya kami kepada Nabi Muhammad SAW." Sehingga Abu Zubair pernah berkata, ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad SAW, pasti dia menangis, dan tangisan dia itu sampai kering air matanya karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita mencintainya melebihi daripada diri kita sendiri, apalagi anak dan istri-istri kita. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu adab yang kedua bagaimana kepada Nabi SAW? Adab yang kedua kepada Nabi SAW adalah adab qauli. Sering-sering bersolawat kepada Nabi SAW. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW." Setelah Allah bersolawat, mendoakan Nabi Muhammad SAW, lalu diikuti oleh para malaikat, baru Allah panggil orang-orang beriman. "Ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima an pumri'in, celaka seseorang itu ketika dia mendengar namaku," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "dia tidak bersolawat kepadaku," kata Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, "Al-bakhilu man zukirtu falam yusalli alayya." Orang yang paling pelit di antara kalian bukan karena dia tidak mau berinfak bersedekah, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pelit adalah ketika mendengar nama Nabi Muhammad, dia tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika mendengar nama Nabi Muhammad, jangan pernah lupa ada kata-kata sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita banyak membaca buku-buku agama. Bahkan ulama-ulama terdahulu juga membuat demikian. Mereka biasa menyingkat kata Nabi Muhammad lalu disingkat dengan SAW. Kita tidak tahu apa makna daripada SAW itu sendiri. Karena kalau SAW kita tidak dapat pahala. Tapi ketika kita tuliskan dia dengan sallallahu alaihi wasallam, maka tentu pahala itu sampai kepada kita. Tapi ketika kita tulis dia SAW, tidak ada makna sama sekali. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adab fi'li. Adab fi'li ini adalah yang pertama, melaksanakan dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang ditinggalkan dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Apa yang datang kepada Rasul itu silahkan kalian ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maka tinggalkanlah. Ini diantara adab kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ayat lain, ketika kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosa-dosa kita, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuni." Katakanlah kalau kalian itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbuni fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah cinta kepada kalian ketika kalian mencintai dan mengikuti Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urwah diceritakan oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah An-Nabawiyah. Beliau menceritakan bagaimana dulu sahabat-sahabat Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu mencintai Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya itu. Diceritakan oleh Urwah dalam sebuah sirah, kata beliau bahwasanya ketika beliau menjadi utusan-utusan di berbagai negara pada waktu itu, dikisahkan di sini beliau sebutkan, "Ya qaumi, wallahi laqad wafattu ala muluki ala Qaisara wa Kisra." Wahai kalian kaum Quraisy, bahwasanya saya dulu pernah menjadi menteri luar negeri, yang mana saya telah diutus ke raja-raja, ke Kaisar dan Kisra, wan Najasyi, dan kepada orang-orang Najasyi. Wallahi, demi Allah, ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat bahwasanya raja-raja dahulu itu diagung-agungkan oleh rakyatnya melebihi sahabat-sahabat Muhammad, melebihi cintanya kepada yang lain. Kalaulah seandainya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya Nabi itu membuang air liurnya, pasti sahabat-sahabat Muhammad itu akan berebut mengambil air liur Muhammad itu, lalu mereka usapkan ke tubuh mereka. Kalaulah seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengambil air wudhu, maka mereka akan bertengkar sesama mereka, merebutkan bekas air wudhu daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara, pasti mereka tundukkan pandangan mereka dan mereka ikuti sami'na wa ata'na ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah. Inilah diantara adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab yang paling utama sekali, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khaliful musyrikin." Berbedalah kalian di antara orang-orang kaum musyrikin. "Ahfu syawarib." Kalian potonglah kumis-kumis kalian, atau kalian pendekkanlah. "Wa auful lihya." Panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Menunjukkan kalau jenggot itu adalah sunnah, dan ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dia hanya tumbuh 1, baik dia hanya tumbuh 2, baik dia hanya tumbuh 5, maka kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mencaci maki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mencoba mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata para ulama, kalaulah seandainya seseorang itu mampu mengerjakan seluruh sunnah-sunnah Nabi, maka dia pasti menjadi Rasul. Karena di dunia ini tidak ada orang yang namanya pakar dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang namanya pakar, berarti dia mengerjakan seluruh amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tempat tidur, kana iza awa ila firashihi, Nabi itu kalau berada di atas tempat tidur, summa jama'a kaffaihi, dia kumpulkan kedua telapak tangannya, summa qara'a, lalu Nabi Muhammad itu membaca sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca itu, summa nafasa ila yadaihi, lalu dia hembuskan kepada kedua telapak tangannya, summa masaha ila jasadihi, lalu dia usapkan ke seluruh tubuhnya sampai di mana tangan dia itu sampai. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis, kata Nabi sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam ada 10 fitrah manusia, yang mana umat-umat terdahulu juga mengerjakan sunnah-sunnah itu. Di antaranya adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, menghirup air ke hidung ketika berwudu, memotong kuku, mencuci ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu kemaluan, dan tentu bersih-bersih lainnya. Inilah diantara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita coba mengikutinya, dan masih banyak sunnah-sunnah lainnya. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.